Oke guys, balik lagi dengan Data Analitika Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Stata episode 6 ya, terkait dengan bagaimana kita mengetahui sampel database. Jadi ternyata di Stata ini sudah ada contoh-contoh data yang bisa kita use ya, kita bisa gunakan, yang itu sudah menjadi bawaan dari Stata. Dan yang kedua, kita nanti akan belajar bagaimana impor dan ekspor data dari Stata. Oke, langsung ke tahap pertama. Kita akan mengenalkan bagaimana kita bisa menggunakan data yang sudah menjadi contoh atau bawaan daripada Stata. Kita bisa klik File, kemudian kita klik Example Datasets. Di sini nanti akan ada kotak dialog seperti ini. Kita bisa klik ke Example Datasets. Nah, ini datanya teman-teman. Banyak guys. Ada dari auto.tta dan xtline gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya teman-teman bisa baca nih di PDF-nya ini ya. Auto itu seperti apa gitu, apa namanya, data-datanya gitu ya. Oke, kita bisa coba contohkan untuk menggunakan data yang sebetulnya sudah menjadi bawaan di Stata. Tinggal kita use. Nah, sudah ada teman-teman. Auto ini adalah variabel-variabel daripada database auto, kemudian juga ini properties-propertiesnya. Nah, ini kan tadi kita by menu ya, by click. Nah, bagaimana untuk komennya? Enaknya Stata itu kalaupun kita menggunakan menu, nanti eh, akan dituliskan komennya di sini guys. Jadi kita bisa kita copy ini gitu ya, atau kita ketik ya. Bagusnya kita ketik auto aja atau auto.tta. Jadi kalau eh, file Stata itu .dta ya extensionnya. Tapi kalau kita gunakan use auto aja juga bisa. Nah, seperti ini guys. Lalu bagaimana selanjutnya kalau kita sudah punya dalam bentuk Excel data-datanya atau mungkin dalam bentuk DBF atau dalam bentuk SAV ya, SPSS. Bagaimana cara kita untuk memanggil data tersebut atau mengimpor data tersebut masuk ke dalam Stata. Kita bisa filter lebih dulu teman-teman. Jadi kalau kita sekarang sedang membuka data auto.tta ini ya, kita bisa filter terlebih dahulu. Kalau teman-teman pengen menghapus di Windows ini, kita tinggal klik CLS, hilang ya. Jadi ini seperti kita membuka baru. Kemudian caranya adalah kita pertama melalui menu dulu supaya lebih mudah teman-teman. Di sini ada file, kemudian impor. Di sini dalam bentuk apa? Misalnya kita dalam bentuk Excel teman-teman, maka kita bisa klik Excel, kita browse di sini ya, apa namanya datanya. Contohnya kita pengen impor data yang namanya atau file name-nya itu adalah raw data. Kita tinggal open. Nah, di sini sudah kepanggil ada previewnya ya teman-teman. Ini datanya. Cuman di baris pertama ini kita harus ada sesuaikannya supaya dia menjadi variable name. Caranya adalah tinggal di checklist ini. Import first row as variable name. Set. Nah, ini sudah jadi variable name, kemudian baris kedua dan seterusnya itu akan menjadi observasi. Kita tinggal oke kan teman-teman. Nah, itu adalah cara mengimpor data yang berupa file Excel ke Stata. Bagaimana kemudian kalau kita pengen mengimpor data yang sebelumnya itu file extensionnya dari SPSS misalnya ya, yaitu .sav. Sama teman-teman. Ya, kita bisa clear dulu ya. Kemudian kita bisa cek OS untuk menghapus Windows resultnya ini. Impor. Kemudian apa? Pengen CSV bisa juga. Nah, kita coba SPSS ya. Misalnya kita punya data yang SPSS file type-nya. Nah, misalnya di sini saya udah punya datanya itu adalah raw data. Raw data ini kita tinggal open. Nah, di sini kita bisa klik semuanya ya teman-teman. Dengan cara klik shift, tekan shift-nya, kemudian kita bisa pindahkan ke kanan, lalu kita tinggal oke. Nah, sekarang sudah keluar raw datanya, kita bisa
lihat dari sini teman-teman, di data editor. Kita bisa lihat. Nah, seperti ini data yang kita telah berhasil impor ke dalam Stata. Sama seperti yang tadi juga yang dari Excel akan seperti ini ya. Baik, lalu kita mungkin coba juga ya dengan file type yang lain, tipe file yang lain, misalnya DBF. Kita punya file DBF, kita impor. DBF itu paling bawah ini teman-teman. Ya, DBF, kita klik, lalu kita browse DBF. DBF, oke guys. Nah ini dia, misalnya saya punya raw data.dbf, maka tinggal diklik, lalu kita biarkan yang lainnya, lalu kita submit, dan ini adalah data yang berhasil kita impor data DBF ya ke dalam Stata. Nah seperti ini, sama dengan yang sebelumnya tadi. Oke, itu saja mungkin terkait dengan impor. Lalu bagaimana kalau kita sudah punya data di Stata, kita pengen ekspor? Kita pilih dulu teman-teman. Lalu CLS. Nah, misalnya kita ngambil data dari raw data lah ya, dari data example ini. Misalnya kita pengen ngambil data sensus ini, sensus.dta. Nah, oke. Nah, kita otak-atik ini kan untuk kita belajar. Kemudian kita pengen ekspor gitu. Kita pengen tahu datanya, kita pengen baca datanya dalam bentuk Microsoft Excel misalnya. Bagaimana caranya? Bisa juga kita file, kemudian ekspor ke apa ya? Misalnya ke spreadsheet atau ke XLS, .xls ya. Kita akan ke Excel. Maka kita ekspor, lalu variabelnya itu mau kita ekspor semuanya atau hanya sebagian variabel. Kalau kita biarkan kosong di sini, maka semua variabel ini otomatis ke bawah ya. Nah, bagaimana dengan Excel file name-nya? Kita pengen isi namanya apa? Misalnya tadi sensus ya. Kita dalam bahasa Indonesia aja sensus. Bahasa Indonesia-nya ya. Jadi kita simpan data yang tadi sensus tadi dalam bentuk .dta gitu ya. Kita ubah menjadi Excel ya. Nama filenya itu adalah sensus dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jangan lupa kalau kita pengen checklist ya, replace worksheet if it exists. Kalau misalnya sudah ada nama file sensus ini, maka kita harus checklist ini supaya kita bisa nimpa yang sebelumnya gitu ya. Kalau enggak, nanti dia akan konflik dan bisa jadi nanti error. Oke, override sama aja ya. Nah, oke kan? Nah, ini sudah file sensus.xls save tersimpan. Nah, teman-teman kalau pengen ngambil komennya, ini bisa di copy paste. Inilah cara penulisan komennya. Export Excel using file name-nya ini. Jadi export itu adalah komennya. Export Excel itu adalah komennya karena mengarahkan data.dta tadi kita pengen ekspor ke dalam bentuk spreadsheet atau Excel using file name. Jadi kalau kita pengen lebih paham, kita bisa baca di help ya, help export misalnya. Nanti akan dijelaskan di sini. Help export. Ya ini ya, help export ke Excel. Kita bisa klik di sini ya, nah, lebih jelas. Nah, di sini export Excel. Nanti mungkin bisa kita lihat contohnya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja terkait dengan materi kita pada hari ini. Kita sudah belajar bagaimana kita melihat data contoh yang sudah terinstall di dalam Stata. Kita sudah belajar bagaimana cara mengimpor data dalam bentuk Microsoft Excel, .sav dari SPSS, DBF, dan lain sebagainya. Dan juga terakhir kita sudah belajar mengekspor data yang tadinya .dta menjadi Excel. Bagaimana cara kita melihat hasil ekspornya? Kita lihat di dalam folder tadi saya save-nya di dokumen. Oke. Nah, di sini teman-teman. Sensus dalam bahasa Indonesia tadi ya, kita lihat. Nah, ini adalah hasil ekspor daripada
data stata tadi ya. Nah, ini belum ada variabel name-nya teman-teman. Jadi kita ada yang belum lengkap. Bagaimana mengekspornya? Ini dia yang kita lupa tadi teman-teman. Save variable names to first row in. Jangan lupa di ini ya, di replace karena kita sebelumnya sudah punya file Excel namanya census. Jadi kita replace. Nah, ini sudah. Kita bisa lihat di sini, ini hasilnya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, ini adalah variabel name-nya di baris pertama, teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Data Analitika Indonesia. See you.